Kita ke informasi lain, pemirsa. Jasa pernikahan siri ditawarkan secara terang-terangan di media sosial. MUI mengingatkan para pelaku dan penyedia nikah siri untuk mencatatkan pernikahan mereka di KUA demi melindungi hak-hak pernikahan. Viral di media sosial, jasa nikah siri ditawarkan secara terang-terangan. Sejumlah akun bahkan menawarkan harga promo untuk menyediakan layanan nikah siri. Jasa yang tak biasa ini menimbulkan banyak komentar negatif dari netizen. Menanggapi viralnya jasa nikah siri di media sosial, MUI angkat bicara. Menurut MUI, meski jika ketentuan rukun dan hukum nikah siri sah secara agama, namun nikah siri bisa menimbulkan dampak negatif, terutama hak-hak anak dan istri yang tak terjamin. Jika praktek nikah siri itu dilaksanakan dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya, maka nikah siri tersebut secara syarak adalah sah. Tetapi jika kita lihat dari perspektif hukum yang berlaku dalam negara Republik Indonesia, maka nikah siri adalah boleh dan baik jika seandainya pernikahan tersebut dicatatkan ke kantor urusan agama yang memang bertugas untuk itu. MUI meminta warga untuk melakukan pernikahan yang tercatat secara resmi di kantor urusan agama untuk menjaga hak-hak selama menikah. MUI juga mengingatkan penyedia jasa nikah siri untuk tetap memenuhi ketentuan hukum dan rukun nikah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, beragam tanggapan muncul dari warga terkait viralnya jasa nikah siri di media sosial. Menurut warga, jasa pernikahan siri boleh-boleh saja selama mengikuti ketentuan agama dan hukum negara. Karena kan salah satunya kan merugikan pihak wanita ya. Karena kan kalau nikah siri kan sometimes kan bisa ditinggal atau kan nggak dinafkahi dan nggak bisa secara hukum ya untuk diakuin gitu. Terus kalaupun ada anaknya juga kasihan, anaknya merugikan di pihak wanita dah sih. Siri itu berarti pakai nominal ya untuk nikah sirinya itu. Kalau untuk jasa itu saya kurang setuju. Karena kita kan untuk nikah siri itu kan memang tidak terdaftar di dalam negara, ya kan? Jadinya tidak ada target lah untuk biaya untuk pernikahan siri itu. Tapi kalau untuk nikah siri itu saya setuju. Karena daripada kita berzina atau berbuat hal-hal yang negatif itu, lebih baik kita menghalalkan bernikah siri. Tapi kalau untuk budget untuk tarif atau kayak penawar-penawar nikah siri itu saya tidak setuju. Tergantung orangnya kalau itu dia mau apa tidaknya kan gitu. Dan biayanya berapa mahal apa tidaknya kan tergantung juga gitu. Kenapa dukung terkait adanya program? Ya, karena kan sah-sah juga itu. Cuma di bawah tangan aja gitu. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya untuk cepat tanggap merespon aduan masyarakat. Perintah ini disampaikan saat apel jajaran Kepala Satuan Wilayah atau K1 2025. Kapolri menyebut akan terus menggencarkan sosialisasi call center 110 untuk merespons cepat terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Layanan 110 beroperasi 24 jam untuk memastikan setiap aduan dan laporan dapat langsung ditindaklanjuti oleh polisi. Ya, saya kira dengan layanan 110 tadi yang nanti akan kita sempurnakan, harapan kita setiap laporan yang masuk bisa direspon cepat. Cukup dengan memencet 110. Sehingga ini yang sekarang sedang kita lakukan perbaikan, sehingga kemudian masyarakat yang melaporkan tidak kecewa. Harapan kita dengan memencet 110, maka respon segera bisa diperoleh, kehadiran masyarakat, kehadiran polisi terkait dengan apa yang menjadi pengaduan masyarakat juga segera bisa ditindaklanjuti, termasuk juga tadi kita memperkuat pengawasan di bidang propam
sehingga hampir di semua tempat itu kita tempel pengawasan, sehingga begitu masyarakat melihat ada Polri yang mungkin melakukan pelanggaran bisa langsung lapor, dan tadi sudah kita tekankan bahwa Propam harus segera menindaklanjuti. Mungkin kalau dilihat mungkin di halte, di ruang hotel, di lift itu semuanya sudah kita pasang bagaimana kalau ada masalah tinggal pasang barcode, laporkan di situ, maka Propam akan langsung. Kita ke informasi lain, pemirsa, Jakarta memerlukan 16 km ruang untuk memarkirkan kendaraan baru. Dan berikut perbincangan Yudi Handoyo bersama Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Komarudin. Untuk berbicara masalah lalu lintas, harus kita buka dulu data-datanya. Informasi juga kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Jakarta, bahwa sampai dengan saat ini, di bulan Oktober 2025, tercatat kendaraan berplat B yang terdaftar di Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Subdit Rekiden, itu sudah hampir tembus di angka 25 juta kendaraan. Di tahun 2024, bulan Desember, ditutup di angka pertumbuhan kendaraan per tahun, ditutup di angka 850.901 kendaraan. Kita asumsikan saja 10%-nya itu roda 4. Maka perkiraan sekitar 85.000. Mungkin ngitungnya agak sedikit sulit ya. Saya ambil 1% saja. 1% itu roda 4, kira-kira sekitar 8.000. Kita kalikan dimensi panjang kendaraan roda 4 yang terpendek, itu kira 2 meter lah. Maka dibutuhkan 16 km hanya untuk memarkirkan kendaraan baru selama 1 tahun. Baru selama setahun. 16 km itu kalau dikira-kira dari Tomang sampai Cawang. Kalau kita kalikan di 10%-nya berarti 85.000 dikalikan 2 meter saja. Itulah pertumbuhan kendaraan, belum lagi dengan kendaraan roda 2 ya yang cukup banyak. Hanya dengan demikian, angka kendaraan kita ketahui dong, tadi pasti datang ke sini tidak hanya kendaraan berplat B, tentu ada kendaraan luar daerah juga yang beroperasi di sini. Oleh karena itu Jakarta sebagai kota metropolitan, seluruh aktivitas ada di sini, aktivitas pemerintahan, aktivitas perekonomian, semuanya ada di sini. Nah inilah yang tentunya berada di ruang gerak yang memang cukup terbatas ya. Luasan Jakarta hanya di kisaran 600 km persegi lah. Nah ini yang tentunya dibutuhkan kesadaran setiap pengguna jalan. Ini juga perlu difahami bahwa pengguna jalan itu bukan hanya pengendara kendaraan bermotor, tapi ada pejalan kaki, ada pesepeda, semua orang yang beraktivitas di jalan itu namanya pengguna jalan. Makanya dia juga masuk dalam undang-undang ya, seluruh aktivitas yang berada di